Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tema kita untuk hari ini, tema 1, indahnya kebersamaan. Dengan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran keempat. Nah, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Seperti apa bentuk kerjasama yang lain? Mari kita simak. Dengan kerjasama, maka kebersamaan dalam keberagaman akan semakin terjalin dengan baik. Mari kita gali lebih jauh dengan membaca teks ya. Teksnya ada pada buku tema 1 halaman 110. Nah, ya tolong dibuka buku tema 1 halaman 110. Saya akan bacakan, anak-anak simak ya. Perbedaan bukanlah penghalang. Paragraf pertama. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak kepala sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-temannya di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, kita lanjut paragraf kedua. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir. Hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan sebelum ke sekolah. Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Kita lanjut paragraf ketiga ya nak, tolong disimak. Siang hari sekolah semakin ramai, kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin, Edo dan Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, serta teman-teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, bekerja sama selalu menyenangkan. Perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Nah, anak-anak ya, dari teks di atas kita dapat mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Seperti contoh soal berikut ya. Contohnya, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama ya. Tulislah pada tabel berikut. Nah, ini hanya contoh ya nak, diperhatikan. Saya akan memberitahukan contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama ya. Gagasan pokok paragraf pertama. Menghias kelas tanggung jawab bersama. Itu dia gagasan pokok paragraf pertama. Gagasan pendukung paragraf pertama. Yang pertama, hari Minggu sekolah ramai. Yang kedua, siswa menghias kelas. Yang ketiga, lomba menyambut kemerdekaan. Yang keempat, pembagian tugas membuat hiasan.
Nah, itu gagasan pendukung paragraf pertama. Nah, tugas kalian anak-anak ya, tolong dikerjakan di buku tugas, cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan paragraf ketiga ya. Soalnya ya ada pada buku tema halaman 111 ya. Buat seperti yang di buku tema ya nak. Cari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 2 dan paragraf ketiga ya. Untuk teks perbedaan bukanlah penghalang ya. Di buku tema halaman 111. Nah, anak-anak kita lanjut ya. Untuk materi selanjutnya itu muatan PKN ya, dengan materi pokok kerjasama dalam kebersamaan. Apa itu pengertian kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Nah, ada manfaat kerjasama. Kita perhatikan nak. Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga, meningkatkan rasa persatuan, kesatuan. Dan yang keempat, memupuk rasa tolong menolong. Nah, kemudian kerjasama dapat dilakukan di mana saja. Contohnya di sekolah. Salah satu bentuk kerjasama dalam keberagaman di sekolah adalah kerjasama membersihkan lingkungan sekolah. Kerja bakti dengan teman-teman di sekolah adalah contoh kerjasama dalam keberagaman juga. Nah, kita lanjut nak. Di sini ada gotong royong. Nah, gotong royong itu merupakan salah satu bentuk kerjasama ya dalam keberagaman ya. Sekarang saya akan menjelaskan apa pengertian gotong royong. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Nah, ciri-ciri gotong royong kita perhatikan. Yang pertama, dilakukan bersama-sama oleh beberapa anggota masyarakat. Yang kedua, tidak mendapatkan imbalan dan bersifat sukarela. Dan yang ketiga, biasanya kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum ya. Nah, berikut ada beberapa contoh yang merupakan gotong royong dan contoh yang bukan merupakan gotong royong. Contoh yang merupakan gotong royong yang pertama, membersihkan lingkungan, membangun jembatan, masjid, dan sarana umum lainnya. Yang kedua, membuat pos kamling. Nah, kita perhatikan kembali nak bagannya. Yang bukan contoh gotong royong ya. Yang pertama ini, bekerja membangun masjid namun mendapatkan upah. Yang kedua, bekerja membangun jembatan namun mendapatkan upah. Nah, anak-anak, tugas kalian di buku catatan ya, tolong dicatat pengertian kerjasama ya. Pengertian kerjasama, kemudian manfaat kerjasama ya, kemudian tolong dicatat di buku catatan ya, bentuk kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Catat di buku catatannya anak-anak. Nah, anak-anak, kita lanjut pelajaran kita. Sebagai anak didik yang baik ya, marilah kita sama-sama menjaga sikap kerjasama yang baik, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Nah, anak-anak, berdasarkan penjelasan muatan PKN yang barusan saya jelaskan tadi, ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian. Tolong kerjakan di buku tugas ya nak. 3 pertanyaan. Yang pertama, tuliskan pengertian kerjasama. Yang kedua, tuliskan 2 tujuan kerjasama. Dan yang ketiga, tuliskan 1 contoh kerjasama dalam keluarga. Kerjakan di buku tugas ya nak. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Saya harap anak-anak masih semangat untuk belajar di rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian pembelajaran dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Selamat pagi.